Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Roland, dengan NIM 120220144 dari kelas RC. Ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerjaan saya, yaitu tentang pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Yang pertama adalah outline penelitian Keynesian, sejarah dan perkembangan teori Keynesian. Selanjutnya ada pokok pikiran teori Keynesian, ada pembangunan dan kebijakan, yang terakhir studi kasus. Yaitu pertama pengertian Keynesian itu ekonomi Keynesian atau disebut juga Keynesianisme awal mula dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang pendekatannya khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintahan dalam meningkatkan dan mengelola pemerintahan. Ekonomi Keynesian adalah berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek dan terutama selama resesi output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh pemerintahan agregat baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan teori Keynesian, yaitu ekonomi Keynesian berkembang selama dan setelah depresi hebat, dari Great Depression, dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes dalam bukunya tahun 1936 yang berjudul dengan The General Theory of Employment, Interest and Money. Selanjutnya Keynes memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan ekonomi klasik atau neoklasik yang berfokus pada penawaran suplai faktor produksi yang terlebih dahulu mendahului bukunya. Selanjutnya ada pokok pikiran teori Keynesian. Yang pertama ada teori basis ekspor. Teori basis ekspor menekankan pada sisi permintaan, artinya perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah dan atau luar negeri. Teori basis ekspor menekankan pentingnya spesialisasi dan dampak permintaan wilayah lain eksternal untuk pertumbuhan produksi wilayah. Adapun besar permintaan ditentukan oleh harga barang yang diekspor dalam wilayah itu, tingkat pendapatan wilayah lain, harga barang substitusi di pasar wilayah lain. Selanjutnya ada teori sirkuler dan kausal kumulatif. Ada dua teori sirkular dan kausal kumulatif. Terdapat penyusunan kesenjangan wilayah. Pertama teori Maydral, yang diambil cara pandang dari Keynesian dan Institut Nasionalisme, atau dengan kata lain, Maydral menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Kedua, teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor ekonomi. Selanjutnya ada teori sirkular kausal kumulatif Maydral. Proses pertumbuhan wilayah itu cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Selanjutnya ada sirkular dan kausal kumulatif Kaldor. Permintaan adalah inti dari masalah dan bahwa saling bergantung dengan penawaran. Permintaan dan penawaran saling bergantung secara sistem dan bukan analisis supply demand biasa atau bukan analisis ortodoksi independen dan dependen. Yang selanjutnya ada teori kutub pertumbuhan. Perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengutuk di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek
pengganda dan keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Selanjutnya ada pembangunan dan kebijakan. Pembangunan wilayah adalah upaya yang mengeluarkan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilaksanakan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antara wilayah yang seimbang. Adapun kebijakan pembangunan wilayah kebijakan pembangunan wilayah yang untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah menurut teori Keynesian adalah yang pertama ada bantuan untuk wilayah secara ekstensif, yang kedua subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis, yang ketiga ada desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah dan nasional, pemimpin dan lembaga-lembaga di tingkat subnasional, yang keempat ada pengendalian pembangunan industri, yang kelima ada inventaris infrastruktur, yang keenam ada perencanaan spesial, yang ketujuh ada nasionalisasi industri, yang kedelapan pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, ada stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, yang ke-10 ada kelembagaan perekonomian, yang ke-11 ada pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda seperti industri otomotif kimia di wilayah yang tertinggal. Selanjutnya ada studi kasus dari kawasan industri PT Kawasan Industri Kendal. Berdasarkan RT Kabupaten Kendal tahun 2011 sampai 2031, wilayah pembangunan dan pemantapan kawasan industri pesisir timur berada pada PKL Perkotaan Kaliwungu, yaitu kawasan industri Kendal. KIK dikembangkan oleh PT Jababeka Tbk dan Semkrop Development dengan luas 2.200 hektar. KIK melakukan pembangunan dengan basis seluler automata, merupakan sistem dinamika diskrit di mana ruang dibagi ke dalam bentuk spasial, sel teratur, dan waktu berproses pada setiap tahapan yang berbeda. Perkembangan penggunaan lahan tahun 2031 di Kendal Timur cenderung terpusat di Kecamatan Kaliwungu dengan hasil perhitungan 75,32% atau seluas 249,21 hektar dari total perkembangan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu. Sekian dari presentasi dari hasil tugas saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.